Kegiatan Haflah Miladiyah ke-13 dan Akhir Sana Pondok Pesantren Ummul Masikin ini dipusatkan di lapangan pondok pesantren. Kegiatan ini diawali dari pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan pembacaan Nazom Alfiyah dan dimeriahkan dengan banyaknya penampilan santri dan santriwati, antara lain paduan suara dan hadroh. Kegiatan Haflah Miladiyah ke-13 dan Akhirus Sana Pondok Pesantren Ummul Masakin menjadi agenda rutin tahunan pondok pesantren tersebut. Kegiatan ini dihadiri ribuan masyarakat setempat. Dalam sambutannya, pengasuh pondok pesantren Ummul Masakin Ustadz Nizomuddin menyampaikan bahwa kegiatan Haflah Akhirus Sana bagaikan orang tua yang baru menikahkan anaknya, rasa terharu bercampur bahagia. Ini merupakan kali ke-13 Pondok Pesantren Ummul Masakin melaksanakan Haflah Miladiyah dan Akhirus Sanah Wisuda untuk santri dan santriwati Pondok Pesantren. Ustadz Nizomuddin juga mengajak masyarakat dan para santri untuk dapat bersama-sama membangun Pondok Pesantren Ummul Masakin sehingga dapat lebih maju serta eksistensinya terus menjaga guna mencetak generasi-generasi yang mencintai Al-Quran dan berakhlakul karimah. Lebih lanjut, Ustadz Nizomuddin menjelaskan pondok pesantren Ummul Masakin berdiri sejak tahun 2011. Namun seiring berjalannya waktu dan pengembangannya, sarana-prasarana disertai dengan kepercayaan masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya belajar di pondok pesantren Ummul Masakin yang terus meningkat. Ratusan santri telah menimba ilmu di pondok pesantren Ummul Masakin, bahkan terdapat santri yang berasal dari luar provinsi Jambi. Ustadz Nizomuddin juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada tim pengajar, Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Ummul Masakin atas pengorbanannya dalam mendidik para santri, serta tak lupa pula ucapan terima kasih atas support dan dukungannya dari semua pihak. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan kepada kami untuk mengurus anak-anak yang dititipkan kepada kami di Siko, agar mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat dunia wal akhirah. Itu harapannya. Jadi Yayasan Ummul Masakin ini, tadi Pak Wabub bertanya juga, ngapo dibagi Ummul Masakin namanya. Jadi Ummul Masakin ini berdiri pada tanggal 21 April 2011. Ini dengan niatan kita yaitu untuk membantu sanak saudara kita yang ingin menuntut ilmu, yang kurang biaya, agar mereka bisa belajar di pondok pesantren. Itulah cita-cita awalnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi, Kiai Haji Abdullah Sani, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di beberapa wilayah Provinsi Jambi banyak berdiri pondok pesantren sehingga memudahkan dalam mendidik putra-putri dalam menimba ilmu agama. Abdullah Sani sangat mengapresiasi dengan adanya pondok pesantren Ummul Masakin. Sejauh ini sudah banyak melahirkan generasi muda yang cinta akan Al-Quran. Dijelaskan Abdullah Sani, ilmu agama adalah ilmu yang paling penting di dunia ini. Karena di dalam ilmu agama itu ada ilmu ekonomi, ilmu politik, dan semua ilmu di dunia. Selamat kepada para santri dan santriwati yang telah diwisuda hari ini. Kita sebagai dalam konteks muslim adalah sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang meliputi urusan agama, urusan dunia, dan urusan akhirat. Apapun, pintar, cerdas, sehat, agamis, berbudaya, tapi intinya yang tidak boleh kita abaikan adalah bagaimana mereka beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Dalam acara Haflah Miladiyah ke-13 dan Akhirus Sanah Pondok Pesantren Ummul Masakin kembali mendapatkan Dai Kondang, yakni Dai kelulusan Aksi Indosiar, yakni Ustadz Anugrah Cahyadi atau lebih dikenal dengan Ustadz Ucai.
Dalam tausiahnya, dirinya mengajak para jamaah mari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada semua orang tua mari sekolahkan anak-anak kita ke pesantren yang ada agar ke depan mampu melahirkan generasi yang kuat dan bertakwa. Karena jika takwa landasannya, maka dipastikan negara bangsa kita akan dijaga dan mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu buah yang paling manis di antara buah yang manis, kata Yusuf Al-Qaradawi, itu adalah ketika anak muda itu kembali kepada bangsa dan agamanya. Kembali dalam artian apa, Ustaz? Open. Peduli dia. Dapat ilmu, ilmunya dia manfaatkan untuk masyarakat, tidak untuk kepentingannya pribadi. Banyak orang hari ini ketika ada keahlian, ada ilmunya, dia manfaatkan dengan keegoisan dirinya, lalu dia manfaatkan untuk sejengkal perutnya sendiri. Betul? Betul nggak? Kenapa? Ilmunya nggak dibarengi sama iman, Bang. Kalau ilmunya dibarengi sama iman, insya Allah ilmunya dibuat manfaat untuk umat. Boleh? Ustadz, apa? Apa Kades? Kalau udah innaka antal wahhab qadir. Rabbana ya Allah, hab lana min azwaj dan agama untuk juga dapat hadir di arena utama. Mohon maaf Pak untuk minta foto bersama Pak. Juga Bapak Dari Kabupaten Batanghari, Tim Liputan laporkan.